Selanjutnya berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan pada saat praktikum. Yang pertama, kaca benda, kemudian kaca tutup, kayu atau lidi, tinja atau feses, kemudian eusin, lugol, serta mikroskop. Baik, saat ini saya akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan feses secara makroskopis dan mikroskopis. Dan sebelum melakukan praktikum, yang pertama adalah kita menyediakan alat dan bahan seperti yang sudah tersedia di sini. Kemudian sebelum melakukan praktikum juga kita mencuci tangan, dan tadi saya sudah mencuci tangan dengan 6 langkah dari WHO. Kemudian kita menggunakan sarung tangan medis, akan tetapi di tempat saya hanya tersedia sarung tangan seperti ini. Jadi karena ini juga hanya untuk simulasi, saya rasa tidak apa-apa. Tetapi jika kita melakukan langsung pada praktikum yang sesungguhnya, maka kita diharuskan menggunakan sarung tangan medis. Baik, selanjutnya kita menggunakan masker pada saat praktikum berlangsung. Yang pertama yaitu pemeriksaan feses secara makroskopis. Feses untuk pemeriksaan sebaiknya berasal dari defekasi spontan yang dikumpulkan pagi hari sebelum sarapan, atau dapat juga feses sewaktu, dan harus segera diperiksa dalam 2-3 jam setelah defekasi atau merupakan feses segar. Perhatikan warna, bau, konsistensi, adanya darah, lendir, nanah, serta cacing. Berikut merupakan prosedur pemeriksaan feses secara mikroskopis. Yang pertama, letakkan setetes cairan eusin 2% atau lugol 1% di atas kaca benda. Berikut, ambil sedikit feses dengan kayu atau lidi untuk jenis feses yang padat. Kemudian, hancurkan feses dengan cara mengaduk dengan lidi di atas kaca benda sehingga menjadi homogen. Bila terdapat bahan yang kasar, seperti sisa makanan yang padat, pasir halus, harus dikeluarkan dengan lidi atau kayu. Selanjutnya, suspensi feses yang homogen ditutup dengan menggunakan kaca tutup dan diusahakan supaya cairan merata di bawah kaca tutup, tanpa adanya gelembung udara. Selanjutnya, sediaan diperiksa dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 10x10 untuk lensa objektif 10 kali dan lensa okular 10 kali dengan kondensor diturunkan dalam diafragma dikecilkan. Lalu, amati dengan menggunakan metode zigzag seluruh lapang pandang dalam mikroskop. Kemudian, catat hasil yang ditemukan berupa telur larva sisa makanan, bakteri, spora jamur, makrofag, serta bentuk parasit. Berikut merupakan hasil interpretasi dari pemeriksaan feses secara makroskopis. Yang pertama untuk warna feses yang normal berwarna kuning coklat, coklat muda, atau coklat tua. Warna feses yang dibiarkan pada udara akan menjadi lebih tua karena terbentuknya lebih banyak urobilin dari urobilinogen yang diekskresikan lewat usus. Selain urobilin yang ada normal yang ada, warna feses dipengaruhi oleh jenis makanan, kemudian kelainan dalam saluran cerna, dan oleh obat-obatan yang diberikan. Selanjutnya untuk bau normal disebabkan oleh indol, skatol, dan asam butirat. Bau busuk disebabkan oleh pembusukan protein yang tidak dicerna oleh bakteri. Bau asam menunjukkan pembentukan gas dan fermentasi karbohidrat yang tidak dicerna atau diabsorpsi sempurna. Lemak yang tidak diabsorpsi, kemudian bau anyir dapat disebabkan oleh adanya perdarahan pada saluran cerna. Selanjutnya bentuk dan konsistensi. Feses normal berbentuk sosis dan agak lunak. Pada diare, konsistensi menjadi sangat lunak atau cair, sedangkan pada konstipasi didapat tinja dengan konsistensi yang keras.
Selanjutnya untuk lendir, pada feses normal tidak terdapat lendir. Bila terdapat lendir berarti ada iritasi atau radang dinding usus. Jika lendir hanya ditemukan di bagian luar feses, maka lokasi iritasi mungkin berada pada usus besar. Jika bercampur dengan feses, mungkin iritasi berasal dari usus halus. Untuk darah, feses normal tidak mengandung darah. Jika terdapat darah, perhatikan apakah darah itu segar, warnanya merah muda, coklat atau hitam, dan apakah bercampur atau hanya di bagian luar feses saja. Perdarahan yang terjadi di bagian proksimal saluran cerna menyebabkan feses berwarna hitam. Jumlah darah yang banyak mungkin disebabkan oleh ulkus, varices esophagus, karsinoma atau hemoroid. Selanjutnya untuk cacing mungkin dapat terlihat pada pemeriksaan makroskopis. Yang pertama ada sel epitel. Beberapa sel epitel yang berasal dari dinding usus bagian distal dapat ditemukan dalam keadaan normal. Jumlah sel epitel bertambah banyak kalau ada peradangan pada dinding usus. Selanjutnya makrofag, sel-sel berinti satu memiliki daya fagositosis. Dalam plasmanya sering dilihat sel-sel lain, yaitu leukosit dan eritrosit atau benda-benda lain. Untuk leukosit akan terlihat jelas kalau feses dicampur dengan beberapa tetes larutan asam asetat 10%. Kalau hanya terlihat beberapa dalam seluruh sediaan, maka tidak ada artinya. Jika jumlah leukosit meningkat, biasanya pada peradangan. Untuk eritrosit, hanya dilihat kalau lesi mempunyai lokalisasi dalam kolon, rektum, atau anus. Keadaan ini selalu bersifat patologis. Jika ditemukan kristal, pada umumnya tidak banyak artinya. Dalam feses normal, mungkin terlihat kristal triple fosfat dan kalsium oksalat. Kristal calculaden biasanya ditemukan pada kelainan ulceratif usus. Untuk kristal hematoidin dapat ditemukan pada perdarahan khusus. Kemudian untuk sisa makanan, sebagian besar berasal dari makanan dedaunan dan sebagian lagi dari makanan yang berasal dari hewan, seperti serat otot, serat elastik, dan lain-lain. Berikut merupakan beberapa contoh untuk telur dan larva cacing yang dapat ditemukan pada saat pemeriksaan.